Kampung Lumumba merupakan salah satu kampung padat penduduk yang terletak di Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Kampung Lumumba sendiri merupakan kampung yang dibangun secara vertikal yang sejajar dengan rel kereta api yang sudah dibangun sejak zaman kolonial pada akhir abad ke-19. Melihat lokasi kampung yang sangat berdekatan dengan rel kereta api, bagaimanakah kehidupan masyarakat yang tinggal di kampung tersebut? Untuk namanya sendiri Lumumba diambil dari nama pahlawan dari Afrika, waktu itu temannya Bung Karno, dibikin nama di jalan di Ponorogo itu dulu nama Jalan Lumumba. Nah, karena ini pemukiman dekat dengan situ disebut Lumumba Dalam. Untuk awal berdirinya itu kalau sejarahnya seperti cerita-cerita orang dulu ya. Kisah-kisah yang diceritakan oleh orang dulu itu memang sini itu bukan pemukiman, hanya seperti yang sebelah dekat rel ini itu tanah kosong atau banyak tumbuhan kayak pisang seperti itu. Jadi bukan lahan yang terpakai. Terus yang sebelah sana, sisi sebelah barat itu sudah ditempati tapi non permanen. Gitu. Semacam bangunan-bangunan yang dari kardus atau dari triplex seperti itu. Itu di sini mulai dipetak-petak oleh orang-orang dari KAI. Kalau dulu bukan KAI, PJKA atau apa gitu dulu itu. Sekarang KAI. Itu dari mereka imbauan dari atasan untuk memetak-metak wilayah yang sebelah timur atau ya Balai RT ini yang kita tempati ini. Ya, yang metak-metak tadi ya pegawai-pegawai dari PJKA. Terus untuk ditempati atau seperti apa, untuk mes atau apa saya kurang paham. Tapi kenyataannya nggak semua tinggal di situ. Itu beberapa itu memilih tinggal di tempat lain, itu disewakan. Nah, lambat laun dijual akhirnya dibeli sama orang-orang yang di depannya seperti itu kan. Depannya sudah ada rumah, sudah ada pemukiman yang non permanen tadi. Ketika dia bisa punya uang, beli di situ seperti itu. Itu sejarah berdirinya seperti itu. Dan itu kampung itu sebenarnya mulai ada itu kalau tidak salah sekitar tahun pasca revolusi. Jadi ketika masa kolonial kampung itu belum ada, dan sampai sekarang kampung itu disebut sebagai kampung vertikal. Jadi kampung yang sangat unik ya di kawasan Surabaya, karena tidak sebagaimana kampung-kampung yang ada di kota Surabaya. Kampung itu cenderung mungkin tata letaknya atau secara geografis itu membujur begitu ya, secara vertikal, tidak horizontal begitu. Jadi makanya seringkali disebut sampai sekarang disebut kampung vertikal. Cuma ketika masa revolusi itu kampung itu menjadi sangat terkenal karena itu menjadi kampung padat penduduknya, terutama di situ karena ada mobilitas transportasi rel tram itu. Jadi sebelum ada kereta itu, tram itu yang kemudian menghubungkan, dan kemudian banyak orang yang bermigrasi ke Surabaya menjadi kelompok-kelompok pendatang. Makanya kemudian kampung itu sangat strategis ketika tahun 50-an menjadi kampung yang sangat padat. Setelah revolusi itu, ketika orang kemudian yang datang lalu lalang datang ke Surabaya, di situ menjadi kampung yang menjadi tujuan dari para pendatang untuk masuk ke kota Surabaya, seperti itu. Jadi untuk masyarakatnya memang yang asli Lumumba itu mungkin sekitar sekarang tinggal sekitar 50% aja, yang lainnya itu pendatang. Nah, yang saya sebut tadi dari Madura, dari Pasuruan ada, Solo, seperti macam-macam. Ya sekarang sih banyak pendatang terus yang warga yang dulu seusia bapakku sudah habis semua kan, tinggal anak-anaknya semua ya, teman-teman bapakku tinggal. Terus banyak yang dijual jadi pendatang gitu loh. Sebenarnya pembentukan kampung itu bukan karena persoalan ekonomi saja, tapi kampung itu sebenarnya karena kalau tidak salah berkenaan dengan mobilitas transportasi ya. Jadi di situ itu kan dulu jalur tram ya, jalur tram itu yang kemudian di situ kemudian orang datang dan pergi begitu. Tapi itu bukan
istilahnya tidak hanya ketika tahun 50-an, sebenarnya pada tahun sebelum tahun 50-an, tahun kolonial pun juga kampung itu menjadi tujuan para pendatang untuk itu, tetapi tidak seramai dan tidak terlalu istilahnya complicated dibandingkan tahun 50-an. Nah, untuk wilayahnya sendiri kita memang berdekatan dengan rel kereta api. Jarak rumah sebelah timur dengan rel kereta api itu 2 meter. Jadi untuk dapurnya itu sangat mepet sekali. Ya, alhamdulillah kalau untuk kendala seperti kebisingan sudah terbiasa kami. Untuk masalah lain yang ditimbulkan dari dekatnya rel dengan rel kereta api dengan pemukiman sekarang sudah berangsur-angsur berkurang. Kalau dulu sangat banyak sekali karena rel kereta api pasti dibuat lalu lalang semacam orang-orang yang tidak dikenal seperti itu, ataupun T4 gelandangan seperti itu. Sekarang sudah nggak ada. Kalau dulu banyak sekali, jadi belakang rel itu rawan. Bisa dibilang rumah di samping rel kereta api itu bukan rumah yang aman, nggak safety. Selain dari rawan bencana, karena mungkin kecelakaan kereta api atau gimana, juga rawan dengan sosial atau kriminal seperti itu. Kalau sekarang sudah berangsur membaik, nggak ada hal semacam itu, jadi ya alhamdulillah. Ketika wali kotanya Bu Tri Rismarini itu, makanya itu semua kampung di Surabaya kan ada program kebersihan kampung. Nah itu salah satunya Patricia Lumumba itu menjadikan kampung yang bersih itu. Jadi disetting sedemikian rupa, jadi kampung itu tidak lagi sekumuh sebagaimana ketika tahun 50-an itu. Dulu kampung itu kan sangat crowded, sangat ramai, sangat padat penduduk, dan sangat istilahnya sangat kotor dan kumuh. Tapi kemudian ketika kebijakan dari wali kota Putri itu yang kemudian mengubah semua kampung di Surabaya menjadi kampung yang bersih lingkungan, sampai kemudian si Emil Dardak ini yang wakil gubernur itu membuat semacam kebijakan untuk membuat kampung ini menjadi sebuah kampung yang disebut sebagai kampung vertikal, itu yang different, yang berbeda dengan kampung-kampung di kota Surabaya yang lainnya seperti itu. Untuk profesi dari warga RT 2 itu mayoritas pedagang, Mas. Pedagang, ada yang pedagang gerabah seperti bak seperti itu, atau pedagang makanan, kue. Tapi kalau untuk yang usia pemuda, yang remaja-remajanya itu ya sudah mulai banyak jadi karyawan swasta seperti itu. Tapi kalau untuk usia yang bapak-bapaknya kebanyakan pedagang. Tapi kalau di total penduduknya kebanyakan ya masih pedagang. Sekarang aku ya usaha jahit, tapi ya kebanyakan ya pedagang. Ya mungkin kalau ada yang jualan-jualan itu di rumah gitu. Kalau ibu-ibunya kegiatan jualan di rumah. Selain itu ya ada yang sebagian kerja di luar itu ada. Tapi kalau di situ sebagian besar adalah pedagang. Nah itu hanya stratifikasi sosial, selain juga percampuran dari pendatang dari kelompok kelas etnis yang lainnya, karena itu kan istilahnya kampung itu kan sangat strategis untuk orang kemudian naik kereta dan sebagainya, atau kemudian bermobilisasi dengan transportasi kereta waktu itu masih cukup besar begitu. Sepengetahuan saya untuk acuan dari pemerintah atau dari pihak KAI itu nggak sama seperti itu. Kalau dari pemerintah ya nggak ada himbauan seperti itu, tapi kalau dari KAI itu mereka bilang 8 meter dari as itu jarak milik kereta api. Kalau dulu pernah ada seperti semacam rumor mau dibongkar, mau gusuran seperti itu ada. Tapi kenyataan sampai sekarang juga belum ada, belum terlaksana. Emang pernah sih dikasih peringatan dapat dibongkar kena berapa meter, 3 meter gitu loh dulu. Tapi ternyata ya alhamdulillah ya enggak. Cuman bangunan di rumah, belakang rumah yang dekat itu harus kayak cor yang banyak semen nih ya menjaga kan. Soalnya tinggi relnya sekarang. Dulunya ya
biasa gini, sekarang tinggi relnya kayak gini, relnya diuruk terus, diuruk waktu itu terus. Jadi rumahnya kadang-kadang kalau tidak dibangunanin, tidak dibanyaki semen, tidak dikuati belakangnya, ya khawatir Mas. Iya pasti khawatir. Jadi suatu saat kita ada pemanfaatan lahan untuk kepentingan KAI, ya mau gimana lagi. Cuman ya ada sisi humanisme yang harus diterapkan kan gitu, nggak harus langsung tanggal sekian harus keluar kan, nggak bisa seperti itu juga. Kita tuh paham, mereka juga mesti paham. Jadi misalkan ada kepentingan seperti itu, ada solusi lah gitu. Tapi untuk kasus Patricia Lumumba ini saya kira dari dulu sampai sekarang tetap sama seperti itu. Jadi kalaupun toh ada pergeseran atau penggusuran, itu pun karena ada hubungannya dengan perkembangan transportasi rel kereta api. Jadi pada tahun 60 itu kan di situ ada bedeng-bedeng kelompok miskin kota di sekitar Patricia Lumumba itu kemungkinan ada penyempitan sedikit di ruang kampung itu. Tetapi itu pun setelah ada program Garukan tahun 60-70 itu kan ada program Garukan atau cakupan yang dikeluarkan oleh Dinas Kota Surabaya, itu yang membuat beberapa orang miskin kota yang disebut Bambungan itu kan kemudian ditangkapi, dibersihkan dalam tanda kutip, itu dibawa ke dinas sosial. Nah itu sudah mulai kelihatan garisnya sempadannya kampung itu sudah kelihatan. Dulu ya kecil begitu, seperti itu. Sebenarnya dari masyarakat yang ada di bawah sini itu, kalaupun ada program-program dari pemerintah, diharapkan itu fokus di pemasarannya. Kalau bisa pasarnya itu yang kita diberi. Di mall kita dibikinkan tempat, atau dibikinkan food court, atau dibikinkan semacam online food marketnya sendiri. Itu ya mungkin saya nggak paham ya, dari dinas-dinas terkait mungkin lebih paham hal semacam itu. Tapi kalau yang dibutuhkan dari masyarakat, saya rasa itu pelatihan ibu-ibu sudah jago, masaknya udah bertahun-tahun, tapi jualnya kita susah, seperti itu. Jadi harapannya ya menjadi kampung yang lebih baik, dan yang keduanya mendapat bantuan dari mana saja. Alhamdulillah, apa saja, bantuan apa saja untuk warga. Memang ya warganya ya banyak yang tidak mampu. Jadi closing statementnya itu adalah tetap mempertahankan identitas dan keunikan dari kampung itu saja. Karena setiap kampung itu memiliki keunikan masing-masing.